Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya ya. Pada pembahasan kali ini, pagi yang cerah ini kita akan membahas tentang yang cerah juga, yakni tentang perempuan. Ini mengutip tentang semakin pertanyaan, kenapa semakin nakal perempuan, semakin kaya ia. Pertanyaan ini muncul seperti bisik-bisik di lorong digital. Kenapa semakin perempuan menunjukkan kenakalannya? Entah lewat pakaian, konten sensual, atau gaya hidup liar, justru semakin besar peluang ia jadi kaya raya, banyak uang. Apakah dunia ini tidak lagi punya moral seperti itu? Ataukah kita yang selama ini menipu diri dengan moral palsu? Sebenarnya kita suka sebenarnya. Jangan bohong, jangan mengelak. Mari kita bedah dengan secara filosofis dan cahaya terang dari sejarah-sejarah sosial, dengan cahaya terang sejarah-sejarah sosial seperti itu. Jadi di era sekarang, uang tidak lagi hanya dibayar untuk tenaga ataupun barang. Uang dibayar untuk perhatian, dan perhatian tidak netral. Ia punya hierarki. Di atas segalanya, perhatian lebih cepat naik saat ditopang oleh desakan biologis manusia yang bersifatnya biologis, seperti seks, kekuasaan, dan sensasi. Itu sebabnya konten nakal, konten sensasi, entah dalam bentuk tubuh terbuka, gaya hidup bebas, atau narasi kontroversial, naik lebih cepat dari konten bijak dan konten pendidikan. Seperti kata Baudrillard, kita hidup di era simulakra, di mana citra lebih penting dari realitas dan tubuh bisa jadi komoditas digital. Lalu muncullah tokoh-tokoh perempuan yang menjual diri, bukan dalam arti menjajakan tubuh fisik, tapi menjual versi hiperrealitas dirinya. Mereka bukan pelacur dalam makna lama, tapi influencer dalam makna baru. Penjual pesona, penjual akses, dan penjual fantasi. Ya, sama aja. Lalu siapa yang membeli itu semua? Ya, kita-kita ini, para lelaki. Ya, bukan cuma lelaki ya, tapi juga sistem, algoritma, brand besar, dan budaya kolektif kita sendiri. Kita adalah pasar, dan kita adalah konsumennya. Yang viral, yang ramai, yang berani, itu yang dibayar sekarang. Dan jika kamu berpikir ini soal moral si perempuan, si cewek, namun ya kamu salah arah, salah kaprah. Ini bukan soal moral pribadi, ini soal sistem yang memberi inisiatif besar pada perilaku yang menabrak batas itu. Jadi sistem yang memberikan peluang untuk perempuan melakukan hal itu. Perempuan yang nakal bukan pencipta penyakit, ia hanyalah hasil dari ekosistem sosial yang rusak ini, yang lebih menghargai exposure daripada esensi, yang lebih menghargai penampilan daripada hati, yang lebih cepat menaikkan hotek daripada pemikiran yang dalam. Makanya secara filosofis kita bisa lihat dari kacamata Michael Volkov yang menyebut kekuasaan bukan lagi datang dari negara atau lembaga, tetapi dari struktur mikro seperti wacana, persepsi, dan kontrol tubuh. Perempuan salah satunya, perempuan yang memanfaatkan tubuhnya dalam media sosial sedang bermain dalam medan kekuasaan itu. Ia tahu tubuh adalah alat imajinasi, adalah pasar, imajinasi adalah pasar, dan moral hanyalah konstruksi sosial yang bisa ditunda selama follower bertambah, subscriber bertambah, pengikut bertambah. Tapi apakah itu salah? Itu bukan pertanyaan filsafat. Filsafat tidak buru-buru menyalahkan. Filsafat bertanya balik. Siapa yang menonton mereka? Kan begitu. Siapa yang menekan tombol subscribe? Siapa yang klik dan bayar? Siapa yang nonton video ini belum subscribe video ini aja, kan gitu. Walaupun ini konten pendidikan.
Jadi kita semua yang berdiam, menonton, mengagumi dalam diam, dan membenci dalam diam juga. Ironis bukan? Kita mencela perempuan yang memanfaatkan sensualitas, tapi kita juga tidak memberikan ruang yang cukup bagi perempuan yang berkarya dalam sunyi. Sungguh ironis. Dan dunia ini seringkali bukan yang terbaik yang kaya, tapi yang paling laku yang kaya. Sungguh ironis sekali. Dan itulah wajah kapitalisme sosial hari ini. Kapitalisme sosial hari ini. Ia tidak peduli pada etika, ia hanya peduli pada jangkauan, trafik, dan keterlibatan. Jadi, jika kamu bertanya, kenapa semakin nakal perempuan, semakin kaya juga ia? Jawabannya sederhana, tapi menyakitkan sekali jika dipikir-pikir. Ya karena kita menciptakan dunia di mana nilai ditentukan oleh hasil, bukan oleh harga diri. Bentar ya. Maaf tadi ada pembeli. Ya biasa pagi-pagi pasti ada orang beli. Dan selama itu tidak berubah, perempuan yang menjual kesopanan akan tetap kalah dari yang menjual sensasi. Yang dihormati di ruang sunyi akan tetap disalib oleh yang dibayar di panggung gaduh seperti itu. Sungguh brutal sekali ya dunia saat ini. Maka pertanyaannya bukan lagi soal perempuan. Pertanyaannya adalah, akankah kita terus hidup dalam algoritma kebingungan dan membuat keheningan yang bijak itu, keheningan yang sebenarnya mulia itu, atau berani menata ulang nilai? Karena jika tidak, kita semua akan tenggelam dalam pasar yang kita ciptakan sendiri secara tidak langsung. Pasar yang menjadikan moral sebagai barang diskon dan tubuh sebagai alat promosi. Oke kawan-kawan, oke ada yang beli. Oke sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.